Hi guys, what's up and welcome back to Zeong Official. Hao untuk semuanya. Thank you so much udah klik video ini, udah mau nonton nanti sampai akhir. Thank you so much sudah support channel ini dengan membiarkan titik-titik warna kuning di bawah itu sedikit mengganggu waktu kamu atau bahkan menghabiskan waktu kamu. Well, aku di sini mau bacain energi ya. Mau bacain energinya untuk Cancer, untuk karir dan uang Cancer di bulan Mei 2020. Ini sifatnya general reading, jadi ada kemungkinan gak bisa resonate untuk semua Cancer. So ya, kamu santuy aja nontonnya. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu sebagai alternatif jika ini nggak resonate ya. Ini karir dan keuangan ya. Karir dan uang untuk Cancer di bulan Mei 2020. Kita lihat ya gimana kondisinya. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan mendapat keberkatan di bulan Ramadan ini. Page of Swords, kelihatan gak ya? The Moon, Page of Pentacle, ini karir dan uang atau karir dan keuangan ya. Queen of Swords, Nine of Cups, Eight of Swords, The Chariot, dan Page of Cups. Karir. Mungkin saat ini kamu lagi menjalankan apa yang ingin kamu kerjakan selama ini, atau mungkin ya mungkin kamu sekarang lagi work from home atau dibatasin kerjanya. Jadi kayaknya saat ini itu kamu merasa kamu merasa kayak ada hal yang memang harus kamu lakukan saat ini gitu loh. Paham gak ya maksud aku? Jadi di Mei ini tuh kamu mungkin karena kerjaannya gak terlalu banyak kayak biasanya, gak terlalu padat, jadi kayak mungkin kamu mengerjakan hal lain di luar kerjaan kamu utama, di pekerjaan utama kamu ya. Mungkin kamu fokus di side job kamu gitu, atau di passion yang lain yang itu bisa menghasilkan uang ke depannya gitu. Tapi ini masih kayak proses gitu. Jadi tapi mungkin kalau soal uang mungkin saat ini masih belum bagus karena kondisinya juga saat ini. Jadi ada beberapa harusnya keinginan atau kebutuhan yang kamu penuhi di bulan ini, maksudnya atau ada barang-barang atau ada kebutuhan yang seharusnya kamu beli di bulan Mei ini, tapi kamu tahan-tahan karena keuangan kamu lagi gak bagus. Kamu saat ini ingin belajar hemat, bener-bener hemat gitu, karena kondisinya juga gak bagus ya. Semuanya mungkin yang tadinya kamu bisa dapat tambahan bonus, tambahan uang, itu terkendala karena memang lagi ada pandemi ini itu. Jadi kamu sedikit banyak menekan uang, menekan pengeluaran kamu. Tapi untuk kerjaan ya
ada kerjaan lain yang di situ yang merupakan passion kamu yang nanti kedepannya tuh kayaknya bagus gitu. Tapi kamu juga harus fokus, harus konsisten mengerjakan itu gitu. Kalau kamu misalnya kerja di kantor, mungkin ini kamu ada tawaran lain untuk pindah di divisi lain, sepertinya itu. Ada tawaran pindah divisi, tapi kamu juga bingung. Bingungnya apa ya? Mungkin karena kamu harus memulai lagi dari nol dan harus fokus dan harus konsisten, sedangkan di divisi yang sebelumnya itu kamu udah apa ya? Udah stabil, udah bagus jabatannya gitu, tapi kamu dipindah ya mungkin prospek kedepannya sangat bagus untuk urusan uang, untuk urusan karir, tapi memang kamu harus memulai dari nol dulu gitu. Kamu harus memulai dari nol dulu, kamu harus kerja keras dulu, kamu harus fokus, konsisten gitu. Dari awal-awal kayak gini tuh kayak kamu harus benar-benar berjuang gitu. Iya. Untuk uang, memang kamu saat ini harus tetap manage dengan baik gitu, sebisa mungkin menekan pengeluaran gitu. Karena mungkin ada dari kamu yang masih banyak masih belum bisa manage uang dengan baik, masih boros, masih belum bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Kamu masih belum bisa belajar itu, masih belum bisa membedakan itu dengan baik. Mungkin bisa, cuma terkadang kamu belum bisa menekan ego kamu, menekan hawa nafsu kamu di urusan belanja ya. Jadi kamu harus bisa membentengi diri kamu dari godaan-godaan itu. Ya memang gak gampang kalau kita karakternya atau punya sifatnya yang boros, suka belanja, itu memang gak gampang, seriously, gak gampang. Memang susah banget. Saya juga ngerasa kayak gitu, saya susah banget gitu. Tapi ini pelan-pelan saya juga belajar menekan semuanya, menekan pengeluaran, mengatur, manage gitu. Jadi mungkin kamu kedepannya kalau ada tambahan uang ya harus kamu sisihkan untuk cicilan kamu. Mungkin kamu ada cicilan, kamu itu ada cicilan hutang atau ada cicilan apa, itu harus kamu prioritaskan terlebih dahulu untuk makan dan lain-lain. Ya sebisa mungkin saat ini kamu sesederhana mungkin aja dulu, untuk kedepannya hambatan atau masalah kamu di keuangan bisa teratasi sedikit demi sedikit. Yang penting harus konsisten gitu. Itu semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Jadi terus ini di karir atau di kerjaan, memang kamu harus konsisten dengan apa yang kamu sukai. Mungkin memang gak banyak orang yang suka dengan apa yang kamu kerjakan ya. Gak banyak orang mengambil jalur itu. Tapi yang penting kamu enjoy, yang penting energimu kepake dengan positif, energimu terluapkan atau manifestasikan atau dengan baik gitu. Energimu bermanfaat buat sesama gitu. Nanti feedback dari Tuhan, feedback dari semesta alam, pasti kamu akan mendapatkan yang lebih gitu dari itu ya. Jadi mungkin poin yang perlu digarisbawahi di bulan Mei ini adalah kamu harus hemat, harus bisa manage uang dengan baik karena memang kondisi finansial kamu belum baik. Ini mungkin itu karma, bukan karma ya, terserahlah apa namanya. Jadi itu kayak memang kamu disuruh memperbaiki diri kamu di bidang itu, di bidang ngurusin uang, di bidang memanage uang. Mungkin kamu juga kemarin sempat bangkrut, sempat down di finansial. Jadi saat ini kamu harus berubah. Saat ini waktunya untuk memperbaiki diri sebaik-baiknya gitu. Harus seadanya aja dulu kamu tekan pengeluaran kamu itu sih. Memang bener-bener sulit. Jadi kayak kamu harus tutup mata, melihat kanan kiri, barang-barang bagus, barang-barang branded, kamu tutup mata dulu. Untuk kedepannya kalau semuanya sudah baik, kamu bisa mengatur ulang level gaya kamu atau level
level standar hidup kamu ya, tapi harus kamu seimbangkan dengan uang yang masuk, jangan sampai kolaps lagi. Itu sih, apalagi saat ini mungkin kamu bisa belajar, susahnya cari kerjaan, banyak yang di PHK, banyak ini, jadi semoga saat ini kamu bisa belajar bagaimana pentingnya punya dana darurat. Itu sih buat Cancer, bagaimana pentingnya punya dana darurat di saat seperti ini. Jadi kalau ada apa-apa kita masih bisa survive ya itu. Jadi kayaknya ini tuh kamu tuh harus bener-bener dipaksa sama semesta buat memperbaiki diri kamu di urusan ngurus uang atau memperlakukan uang dengan bijak, menggunakan uang dengan bijak ya. Di bulan ini harus semoga bisa ya. Dan untuk di kerjaan kamu turutin apa yang bener-bener kamu bikin kamu nyaman. Kamu pilih, kamu jalani benar-benar dari hati ya. Itu apa yang benar-benar kamu suka. Oke, thank you so much, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Sorry barangkali aku ngomongnya bolak-balik, diulang-ulang ya. Saya dengan harapan semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan ya, karena saya nggak textbook dan lain-lain, jadi saya benar-benar baca sesuai apa yang saya rasakan, jadi mungkin agak kalimatnya terbolak-balik atau kalimatnya ada yang diulang-ulang. So I'm so sorry. Semoga kamu bisa paham. Thank you udah support saya, sudah support channel ini. Semoga bermanfaat, semoga Tuhan memberkati, semesta merestui, mendukung ya. See you next time, Cayo. Selamat berpuasa and bye-bye.